dalam mengampuni itu, kita sementara melakukan dan membuka diri kita bukan saja kepada orang yang berbuat baik kepada kita, tetapi sekaligus orang yang telah berbuat jahat kepada kita. Tetapi sekalipun padanya ada pengampunan, itu bukan sebuah kesempatan untuk kita supaya seenak hati kita melakukan kesalahan demi kesalahan. Saudara-saudara, mari kita berdoa untuk pemberitaan firman. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami Tuhan panggil untuk mendengarkan firman-Mu. Kami mohon kekuatan dari Roh Kudus yang akan mengajarkan semua maksud-Mu buat kami. Mengajar untuk kami mengerti, sekaligus mengajar untuk kami dikuatkan melakukan kehendak firman-Mu di dalam hidup kami. Berkati kami semua Tuhan, dan jauhkanlah semua penggoda pencobaan. Biar dalam damai sejahtera-Mu kami belajar firman Tuhan. Kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, dalam nama Yesus, firman yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, saya pilih satu bagian pembacaan Alkitab dari Injil Matius pasal 26 ayat yang ke-28. Hal yang saya kira paling dibutuhkan oleh semua orang, karena manusia adalah orang berdosa. Pembacaan ini membawa kita jauh ke belakang untuk merenungkan. Darah domba itu menjadi lambang dari keselamatan. Ketika bangsa Israel ada di Mesir, ditulah di mana anak-anak sulung akan dibunuh. Tanda dari darah domba itu menyelamatkan mereka. Lalu selanjutnya perkataan ini Yesus ucapkan di perjamuan terakhir untuk mengatakan sesuatu yang menarik bagi para murid dan bagi kita semua. Ini adalah perjanjian. Perjanjian itu dilakukan oleh dua pihak atau lebih. Dan dalam konteks ini, perjanjian ini sungguh merupakan sebuah perjanjian antara Tuhan Allah dan manusia yang sekarang akan kembali hidup dalam hubungan yang baik, dalam hubungan yang telah tertebus oleh darah Yesus Kristus. Ketika manusia jatuh di dalam dosa, manusia terpisah dari Allah. Hubungannya menjadi rusak. Dan sekarang dalam perjanjian darah domba Yesus Kristus telah mengembalikan hubungan itu yang baik, yang berkenan kepada Tuhan Allah dan yang memuliakan Allah. Padanya ada pengampunan. Sesungguhnya hanya dimaksudkan supaya kita tetap menjaga sebuah keutuhan relasi antara manusia dengan Tuhan Allah, dan juga seharusnya di antara manusia dengan manusia. Kalau Tuhan mengampuni saya, karena padanya ada pengampunan, mestinya saya yang diampuni juga mengampuni orang yang berlaku salah kepada saya. Karena kita belajar dari Allah yang padanya ada pengampunan. Karena kita percaya kepada Allah yang juga padanya ada pengampunan. Dari apa yang kita percaya, dari apa yang kita belajar tentang pengampunan yang hanya ada padanya, kita melakukannya. Dan tentunya itu tidak segampang yang kita bayangkan. Dan kita membutuhkan Roh Kudus menolong kita semua, supaya Allah yang mengampuni kita sekaligus memampukan kita
untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Saudara-saudara, bahwa dalam pengampunan oleh Tuhan Allah, sekaligus itu menjadi sebuah jalan pendamaian dengan umat manusia. Sekali lagi saya sampaikan kepada saudara-saudara bahwa dalam pengampunan Allah itu sekaligus pendamaian. Pendamaian dan pengampunan adalah satu paket. Pengampunan dan pendamaian mesti berjalan bersama-sama. Saya dan saudara tidak boleh mengatakan saya mengampuni, tetapi kita tidak mau berdamai. Atau kita mengatakan saya mau berdamai, tapi tidak mau mengampuni. Ini sesuatu yang dalam sekali. Dalam perenungan akan hidup kita yang tiap-tiap kali mestinya kita sadar bahwa kita bersalah di hadapan Tuhan Allah. Saudara-saudara, bukan saja di hadapan Allah tetapi di hadapan manusia, kita tidak mungkin bisa menjaga dan menahan diri kita begitu rupa sehingga kita tidak bisa melakukan kesalahan. Pasti ada saja yang membuat kita salah, baik sadar, baik pun kita tidak sadar. Oleh karena kesalahan-kesalahan itu kita membutuhkan pengampunan. Karena kita membutuhkannya, maka selayaknya kita juga melakukan apa yang menjadi bagian kita dalam pengampunan, yaitu mengampuni. Dan ini semua hanya bisa terjadi kalau kita belajar dari Allah. Saudara-saudara, saya ingin katakan kepada kita semua, menurut pembacaan ini, bahwa Tuhan membawa kita cukup jauh untuk melihat betapa besar kasih-Nya kepada kita umat manusia. Bahwa darah Yesus yang ditumpahkan itu bentuk dari sebuah kasih yang sangat besar. Kasih yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia. Kasih yang luar biasa dan tidak menuntut balasan apapun. Ini menunjukkan bahwa Tuhan Allah yang padanya ada pengampunan itu membangun sebuah inisiatif untuk menolong manusia yang berdosa. Tidak ada cara lain selain Dia yang bekerja. Bahwa kalau manusia telah jatuh di dalam dosa, mestinya manusia harus mengalami penghukuman kekal. Allah yang penuh kasih itu tidak mau supaya manusia binasa oleh karena penghukuman kekal. Dalam inisiatif Tuhan Allah itu, Dia datang di dalam Yesus Kristus, berkorban bagi saya dan saudara. Dan dalam pengorbanan Yesus Kristus itulah saya dan saudara diampuni. Saya dan saudara ditebus. Kalau kita ditebus dan kita diampuni, mestinya hati kita meluap-luap dengan sukacita. Mestinya hidup kita meluap-luap dengan kasih kepada Tuhan Allah. Karena siapakah yang seperti Allah kita, yang mengasihi kita, mengampuni kita, dan mengambil hukuman yang harusnya ditimpakan kepada kita, dan Dia yang mengalaminya. Sekali lagi mestinya hati kita meluap-luap dengan sukacita, meluap-luap dengan kasih kepada Tuhan Allah. Dalam pengampunan Tuhan Allah yang luar biasa itu, yang padanya ada pengampunan, kita sekarang telah bebas dari dosa. Kita telah bebas dari penghukuman, kita telah bebas dari penghukuman. Kita ada dalam perjalanan bersama-sama dengan Tuhan Allah yang telah melepaskan segala sesuatu yang sebenarnya harusnya membebani kita. Saya mengatakan kepada banyak orang, dalam mengampuni itu kita melepaskan perasaan negatif kita terhadap orang lain. Dalam mengampuni itu, kita sementara melakukan dan membuka diri kita bukan saja kepada orang yang berbuat baik kepada kita, tetapi sekaligus orang yang telah berbuat jahat kepada kita. Kita mengasihi mereka
Bukan saja pada waktu kita diperlakukan dengan baik, tetapi kita mengasihi mereka juga pada waktu kita diperlakukan dengan tidak baik. Bukankah ini yang tergambar dari Allah yang penuh kasih, yang tetap memperlakukan kita dengan kasih sekalipun kita tidak adil kepadanya, sekalipun kita jahat di hadapan Tuhan Allah, tetapi dia tetap memperlakukan kita dengan kasih. Pengampunan daripada Allah itu memulihkan saya dan saudara. Pengampunan dari Tuhan Allah itu puncaknya ada di kayu salib itu, sehingga ketika saya dan saudara dipanggil untuk mengampuni, kita sesungguhnya dipanggil untuk memahami benar peristiwa besar di kayu salib, kasih, pengampunan dan pengorbanan itu. Sehingga bagi setiap orang yang tidak mengampuni, mestinya dikatakan kepadanya bahwa kamu sesungguhnya tidak memahami peristiwa salib tentang kasih, pengampunan dan pengorbanan. Setiap kita yang mengikut Tuhan mestinya sadar benar akan hal ini. Kalau kita renungkan hari ini, dalam-dalam ada seseorang atau sekelompok orang yang melukai kita. Hati kita sakit, hati kita tersakiti. Sepertinya ada rasa ingin membalas dendam. Tapi pengampunan yang kita belajar daripadanya, kita melepaskan semacam hak untuk membalas dendam kepada seseorang, untuk tidak menjadi bagian yang menekan kita dan kemudian membawa kepahitan di dalam diri kita. Pengampunan itu, saudara-saudara, telah membukakan hati kita dengan luas untuk Roh Kudus itu masuk dan tinggal di dalam kita. Kita belajar dari Dia yang mengampuni. Sekarang saya dan saudara diberi kekuatan oleh Roh Kudus untuk bisa mengampuni. Perasaan negatif dan rasa untuk membalas dendam atau semua yang menjadi kepahitan di hati kita, oleh karena pengampunan yang kita lepaskan itu sudah kita keluarkan semuanya. Sekarang hati kita bersih. Sekarang hidup kita bersih. Kalau hati dan hidup kita bersih, Roh Kudus masuk di dalamnya. Roh Kudus masuk di dalamnya, maka hidup kita berbuah. Atau dalam bahasa yang lain saya mengatakan, Roh Kudus tidak mungkin masuk di dalam hati yang penuh dengan kepahitan. Roh Kudus tidak masuk di dalam hati yang penuh dengan dendam, amarah yang meluap-luap untuk membalaskan dendam. Roh Kudus tidak masuk dalam hati yang penuh dengan perasaan negatif terhadap orang lain. Karena Tuhan yang Maha Pengampun itu sudah melakukannya lebih duluan, maka mestinya setiap orang, termasuk saya dan saudara, yang menyatakan diri sebagai pengikut-pengikutnya, mestinya dikuatkan juga untuk melakukan itu. Saudara, tiap-tiap hari kita melakukan kesalahan. Kita berdosa dalam pikiran, perasaan, dan perbuatan kita. Tidak ada orang lain, tidak ada tempat lain yang kepadanya kita dapat pengampunan itu, selain hanya datang kepada Allah saja. Tetapi sekalipun padanya ada pengampunan, itu bukan sebuah kesempatan untuk kita, supaya seenak hati kita melakukan kesalahan demi kesalahan. Pengampunan yang ada pada Allah bukan menjadi ruang terbuka bagi saya dan saudara untuk hidup menikmati segala kenikmatan dosa. Tetapi pengampunan yang ada pada Allah sesungguhnya hanya mau menceritakan kepada kita tentang kasih-Nya yang melampaui batas. Supaya ketika Dia telah mengampuni kita dan kita berespon atasnya, kita bersuka cita. Kita ingin menyatakan syukur kita dengan tetap hidup sebagai orang-orang yang juga mengampuni.
Yesus menceritakan kisah tentang dua orang yang berhutang. Yang satu telah ditebus hutangnya. Ketika dia keluar, dia ketemu seorang yang berhutang padanya. Dia marah ketika orang itu tidak membayarkan hutangnya. Harusnya dalam kisah itu, kalau engkau dengan dosa, dengan hutang yang besar, sudah dilepaskan bebanmu itu, mestinya engkau juga melepaskannya kepada saudara yang berhutang kepadamu. Dosa itu mengintip kita, dekat dengan kita. Sedikit saja, baik sadar atau tidak sadar, kita jatuh di dalam. Hanya kepada Tuhan yang punya pengampunan itulah kita bisa berharap. Dan hari ini dalam pemberitaan firman, saya ingin menyampaikan kepada kita yang padanya ada pengampunan, Allah yang kekal, Bapa yang penuh kasih itu. Dia memeluk kita kuat-kuat. Tidak seorang pun dapat merebut kita dari tangannya. Mari kita berikan hidup kita kepadanya. Seluruhnya biarkan Tuhan yang pegang. Dan selanjutnya kita aman dalam pimpinannya. Ada waktu di mana kita marah dan seolah-olah kita ingin terlepas daripada dia, kan kita tidak mampu lagi dalam kemarahan kita pegang Tuhan. Justru tangan Tuhan yang memegang kita kuat-kuat dan tidak membiarkan kita jatuh di dalam dosa. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau Bapa yang sangat setia, yang mengampuni kami yang berdosa. Kami belajar bahwa Engkau menyatakan pengampunan-Mu bagi kami dan pulihlah hubungan kami dengan Tuhan. Tolonglah kami Tuhan supaya kami tetap juga hidup dalam pengampunan-Mu. Karena kalau Bapa mengampuni kami, mestinya kami juga mengampuni orang lain. Bahwa kami mendambakan pengampunan dari-Mu, begitupun orang lain mendambakan pengampunan itu. Terjadilah atas kami sesuai kehendak firman-Mu, dan biarlah kami Tuhan pegang erat, sehingga tidak seorang pun mampu merebut kami dari tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.